Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Pandu, lalu teman saya Agus dan Satria akan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua yaitu corruper. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan sangat luar biasa dikarenakan dampak negatifnya dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat korban tindak korupsi akan mati secara perlahan-lahan. Kejahatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam menciptakan kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, terutama masyarakat bawah dengan ekonomi yang rendah. Korupsi merupakan istilah modern. Di dalam hukum Islam kita mengenalinya dengan pencurian, syarihoh, penyuapan, riswah, penggelapan harta, gulul, dan perampokan hirobah dengan sanksi hukum yang berbeda-beda. Korupsi di Indonesia terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena pola hidup materialistis, konsumtif, sistem politik, kepemimpinan yang lemah, pendidikan agama dan etika yang minim, sistem sosial dan hukum yang menyuburkan perilaku koruptif. Untuk memberantas korupsi sangat diperlukan membangun mental dan karakter bagi semua pihak. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat membudayakannya tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi sangat erat kaitannya dengan harta benda, maka dia dapat pula dikatakan sebagai kejahatan terhadap harta benda. Maliyah. Kejahatan maliyah ini banyak terjadi pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, praktik suap menyuap, mafia peradilan, pungli, dan perilaku-perilaku koruptif lainnya setiap waktu menghiasi layar kaca televisi dan selalu menjadi pembicaraan yang tidak kunjung selesai. Setiap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis mengajarkan penganut-penganutnya untuk tidak berperilaku yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, korupsi merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Menurut agama Islam, perbuatan korupsi ini sangat bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Agama hadir untuk selalu mendampingi manusia dalam menentukan dan menjalani pilihan hidup. Agama selalu mengajar kita memulai dengan niat dan dalam arti penghayatan mendalam terhadap pilihan kita. Dengan niat yang kuat, agama menuntut kita untuk menjalani pilihan hidup dengan menghindari 5 kebiasaan buruk yang berpotensi menggagalkan kita, yaitu 1. Hindari cara-cara kerja dengan tergesa-gesa. 2. Hindari cara-cara instan dalam menyelesaikan segala urusan. 3. Hindari untuk mengcopy paste cara-cara orang lain di dalam menyelesaikan problem. 4. Hindari menutup diri dengan orang lain di dalam menjalankan usaha. Dan 5. Hindari untuk mengisolasi diri di dalam kehidupan masyarakat. Definisi korupsi. Jenis korupsi, discretionary corruption, korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan. Contoh, seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo atau orang yang bersedia membayar lebih. Illegal corruption, suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk mengadakan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak karena turunnya anggaran terlambat, maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Selanjutnya, mercenary corruption, jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan dan kekuasaan. Dalam sebuah pertandingan tender, seorang panitia lelang memiliki wewenang untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk menenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, ideological corruption, jenis korupsi ilegal maupun diskresionari yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Kasus skandal Watergate adalah contoh ideological corruption, di mana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Korupsi menurut Al-Quran. Korupsi ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memperkaya diri atau cara lain dengan cara-cara yang tidak sah, batil. Cara-cara yang tidak sah tersebut seperti penyogok, memake up, curang, menipu, memanipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan cara-cara lain yang menyebabkan kerugian orang atau pihak lain. Korupsi adalah suatu yang amat tercela karena tega memperkaya diri kelompok atau golongan sementara orang lain menderita. Belakangan korupsi diidentifikasikan dengan istilah riswah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperkaya diri. Riswah, suap atau suap dalam kitab-kitab fikih secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Al-Misbah, Al-Munir, Al-Fayyumi, Al-Muhallah, Ibnu Hazm. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutus hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Qur'aniyah dan sunnah nabawiyah yang diantara lain menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 42. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok serta orang yang menjadi perantara, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya. H.R. Ahmad. Al-Quran secara umum banyak menyalahi kaidah moral termasuk riswah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Sifat korupsi menurut Al-Quran. Menurut sifatnya, istilah korupsi secara spesifik ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara-cara tidak sah atau batil. Yang pertama, guluh, penggelapan, yaitu upaya untuk mencari keuntungan dan harta kekayaan dengan cara-cara yang curang seperti menipu, mengelabui, menggelapkan, dan lain-lain. 2. Amulah, yaitu salah satu transaksi yang sangat berpotensi merugikan orang lain atau negara seperti pemberian komisi berupa kekayaan atau keuntungan yang diperoleh melalui hasil balas jasa transaksi atau suatu kelompok kepentingan dengan lainnya seperti antara pejabat dengan supplier atau distributor. Selanjutnya, markup atau menaikkan biaya di luar dari anggaran sesungguhnya disebabkan karena berbagai kepentingan. Dalam dunia bisnis, markup biasanya disebabkan karena adanya kekhawatiran suatu perencanaan terkena dampak fluktuasi harga dan juga terdapat perbedaan antara biaya barang atau jasa dengan harga jualnya.
Yang terakhir adalah gasp atau merampas, mengambil sesuatu dengan cara paksa atau zalim dengan upaya untuk menguasai atau mengambil alih hak orang lain secara terbuka tanpa izin dari pemiliknya disertai dengan paksaan dan atau kekerasan. Dalam surat Ali Imran yang artinya barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hakikatnya ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Dan dalam surat Al-Baqarah yang artinya dan janganlah kamu campur aduk dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Motif terjadinya korupsi. Penyebab seseorang korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi dan kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan, menjalankan usaha, dan hindari untuk mengisolasi diri di dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: A. Sifat tamak manusia, B. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, C. Gaya hidup konsumtif, dan D. Tidak mau malas bekerja keras. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal penyebab korupsi yaitu aspek perilaku individu adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang karena kurangnya moral dan gaya hidup dari dalam diri sendiri sehingga timbul sifat tamak dan rakus. Selanjutnya, aspek sosial perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Faktor eksternal penyebab korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibatnya, sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Dari aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak. Dalam hal ekonomi, keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi. Yang terakhir, aspek politis. Menurut Raharjo tahun 1983, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang pandangan Islam penyebab terjadinya korupsi. Said Hussein Alatas membeberkan sebab terjadinya korupsi sebagai berikut. Ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Banyak sekali faktor pendorong terjadinya risuah, suap menyuap, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah lemahnya iman, kedua tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga tamak dan serakah, keempat malas berusaha, kelima hilangnya sifat jujur dan amanah pada diri sendiri, tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama muslim, dan yang terakhir adalah lemahnya penegak hukum di masyarakat. Selanjutnya, dampak korupsi. Menurut David Habele,
yang dikutip dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Mustafa Ahmad dan Beni Ahmad Subeni menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi terbagi menjadi dua. Korupsi bisa memiliki akibat yang positif di samping banyak yang berakibat negatif. Akibat korupsi yang positif misalnya memperbanyak jatah sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideologi atau kepentingan-kepentingan yang tidak dapat disepakati. Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi lanjutnya antara lain merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan, menyebabkan kenaikan biaya administrasi jika dalam bentuk komisi akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, terjadi pergejolakan pada nilai ekonomis, meningkatkan kemiskinan akibat korupsi, membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetap tidak populis, menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus, menimbulkan fitnah, serta menghambat waktu pengambilan keputusan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu yang pada hakikatnya pasti terkandung keburukan dan mudarat bahaya bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan korupsi yang dimana dapat membuat masyarakat semakin sengsara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42 yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak mereka itu mendapat azab yang pedih. Selanjutnya, mencegah kejahatan korupsi. Strategi dalam mencegah korupsi mencakup 3 aspek, yaitu preventif, detektif, dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus-menerus. Strategi preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, meneliti sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Lalu pencegahan yang kedua adalah strategi detektif. Dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan korupsi dan anti pencucian uang. Lalu strategi represif dapat dilakukan dengan pembentukan badan atau komisi anti korupsi, penyidikan, pentuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Cut some big fish. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi berserta analisisnya. Peran mahasiswa dalam penanggulangan tindak korupsi. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan, sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Apabila kita menengok ke belakang ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan jajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa. Kedokteran Stovia, demikian juga dengan Soekarno, sang proklamator kemerdekaan RI, merupakan tokoh pergerakan mahasiswa ketika pemerintah Bung Karno labil. Karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksana Tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru. Kondisi ini yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak ke seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif dalam kaitannya dengan hal tersebut. Mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi perangan melawan korupsi. Mahasiswa dituntut berperan aktif untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan pemerintah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun opini publik. Jumpa pers juga terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ismail selaku dosen kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.